pertama Michael. Seluruhnya para pengunjung sidang dimohon berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Silakan dimulai Pak, kami berikan waktu 20 menit sebelum maksimal ya. Ya, terima kasih Yang Mulia kepada saksi Michael Benyamin Sinaga. Michael atau Mikael? Michael aja biar cepat. Oh, Michael. Oke, baik saudara saksi. Nanti dijawab berdasarkan apa yang saya tanyakan saja, ya. Karena kita waktunya kan nggak panjang. Jadi keterangan saksi ini terkait dengan penggunaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Nah, untuk merefresh ingatan saudara, ini terkait dengan bahwa ada larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, menambah, mengurangi, merusak, memindahkan, atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik milik orang lain maupun publik. Itu konteks permohonan ini. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, apakah saudara saksi pernah diperiksa di Polda Metro Jaya? Pernah. Kira-kira dalam rangka apa itu diperiksa? Sebagai apa? Waktu itu saya sebagai terlapor dari kasus yang sama. Oke, sebagai terlapor ya, tetapi tidak sampai jadi tersangka ya? Tidak. Oke. Kemudian kalau boleh tahu ya, kenapa saat itu saudara saksi dilaporkan di Polda Metro Jaya? Apakah terkait dengan sesuatu gitu? Ya, karena waktu itu Polda Metro Jaya memakai salah satu video saya sebagai bukti. Artinya di mana saya bersama Pak Janes Siahaan dan Pak Roy Suryo sedang men-shooting satu podcast ya, acara sebuah podcast yang isinya menganalisa dokumen ijazah Joko Widodo. Masih ingat tanggal berapa? Sekitar April tahun 2025. Kalau judulnya kurang lebih? Mungkin tanggal 8. Ini dia unsur pidana di balik ijazah Joko Widodo eksklusif Roy Suryo. Seperti itulah. Oke. Izin Yang Mulia untuk tampilkan bukti videonya. Bukti P berapa? P9. Video yang terkait dengan P9 yang Mulia. P9 itu yang memiliki di atas. Jadi demi selembar ijazah ini banyak sekali sejarah yang berubah. Jokowi ini sudah menipu ratusan jenderal. Jadi bisa kalau Pak Luhut itu coba-coba nekat bersaksi di sidang, bisa kena 7 tahun penjara. Iya kenapa semua? Emang apa yang dia saksikan lebih dari Pak Janes? Pak Janes itu cuma berani di medsos aja, di medsos. Welcome to Michael Sinaga. Kali ini tahan. Bapak dari sana saja Pak, silakan bicara, berikan instruksi ke staf kami tidak apa-apa supaya terdengar. Menit 19.23. Iya, 19. Silakan lompat ke sana. Itu yang tadi, kembali ke situ. Ya, yang itu. Ya, baik. Oke. Mau dengerin kan? Besarkan sedikit Pak. Ya. Kelihatan kan begitu dimasukkan dalam software ELA ya untuk memeriksa error labeling analytic ini akan kelihatan mana yang kemudian bercak itu asli, mana yang tidak. Jadi dalam tampilan ELA ini kan kelihatan gitu bahwa itu masih bisa dibaca juga, tulisan ijazahnya pun untuk hitam, ada bercak-bercak masih bisa kelihatan. Nah, tapi ijazah yang konon ijazah atau foto yang dikeluarkan oleh para basar ini sudah kita lihat. Kalau sudah Itu jelas banget. Belum. Tampilannya udah nggak kayak, jangankan bisa dibaca, udah kayak, maaf ini, udah kayak kotoran-kotoran burung aja yang jatuh. Itu kan, Karena berantakan ya. berantakan.
Yang begitu berantakan. Ini ilmiah loh ini. 100% ilmiah. Kalau berantakan berarti itu sudah ada retouch. Gitu. Makanya kan banyak juga tuh banyak saudara yang juga ini kok fotonya kayak di atas tapnya ya. Gitu. Iya, kan? betul. Nah itu jadi jangan hanya dengan catatan mata saja. Cukup Yang Mulia. Tapi dengan Ya, saya lanjutkan pertanyaannya ya. Tadi saudara sudah melihat tayangan itu 5 April 2025 ya. 8 April 2025. Apakah dari bukti video seperti yang kita tonton yang dimuat podcast saudara itu Sentana punya saudara kan? Iya, betul. Pemohon kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE yang saudara tahu. Iya, setahu saya salah satu buktinya itu yang dipakai polisi. Oke, jadi Anda mengetahui bahwa salah Iya. satu buktinya adalah tayangan podcast Betul, saudara saya tahu. ya. Oke. Apakah pada saat saudara dilaporkan dan diperiksa ada barang bukti misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari Sentana TV? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Oke. Kemudian apakah saksi juga mengetahui bahwa ada barang bukti misalnya komputer, kamera, HP, dokumen elektronik, surat atau sesuatu barang yang digeledah dan disita dari pemohon? Tidak ada. Sepanjang saudara tahu tidak ada. Ya, saya coba tanyakan ke polisi waktu itu dan tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi Anda sudah tanyakan ke polisi ya. Kemudian apakah saat saudara diperiksa di Polda Metro Jaya, saudara pernah ditanya dan dimintai keterangan dari mana sumber data yang digunakan oleh pemohon saat pemohon melakukan podcast dengan saudara saksi tadi? Kita lihat ada ijazah. Itu dari mana sumbernya? Iya, itu sumbernya kan ditanyakan kepada saya dan saya bilang sumbernya itu dari Twitternya Dian Sandi Utama. Masih ingat tanggal berapa itu Twitternya? Wah, saya lupa. Lupa ya? Tapi yang jelas kayaknya sih Maret ya, akhir Maret. 1 April tepatnya. Ya, 1, Oh iya. 1 April 2025. Kemudian apakah saat saudara diperiksa sebagai saksi, saudara dimintai keterangan oleh penyidik data dari Dian Sandi tersebut apakah dicuri atau diretas dari laptop atau komputer Dian Sandi? Karena ini untuk memenuhi unsur pasal 32 tadi. Apakah Mas Roy melakukan pencurian data Dian Sandi begitu? Tidak ada, dan memang hanya diambil dari Twitter saja. Dan itu open source atau Iya, apa? itu kan medsos yang bisa diakses semua orang. Oke. Kemudian apakah saat saudara juga diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari pencurian hard disk atau USB atau flash disk dari Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Nggak ada pertanyaan, sama sekali nggak ada. Tidak ada. Oke. Apakah saat saudara diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara sumber data digital yang dianalisis oleh pemohon berasal dari data digital yang dicuri, diretas dari laptop atau komputer milik Pak Jokowi? Tidak ada. Saya hanya ditunjukkan, tidak ditanya soal sumbernya. Oke. Apakah saat saudara diperiksa, penyidik meminta keterangan dari saudara saksi saat melakukan podcast dengan pemohon, pemohon telah mengubah, menghilangkan atau memanipulasi dokumen elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga. Nggak ada juga. Tidak ada juga. Tidak ada juga. Oke. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik tentang ijazah Pak Jokowi? Tidak ada juga pertanyaan itu. Oke, itu unsur-unsur dalam pasal 32 ayat 1 ya. Oke. Kemudian, apakah saat saudara diperiksa, belum ya? Penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi. Oke, apakah saat saudara diperiksa, penyidik pernah meminta keterangan dari saudara saksi, pemohon telah melakukan transfer data secara ilegal dari komputer milik Pak Jokowi atau Dian Sandi, atau mentransfer data dari internet melalui cloud milik Pak Jokowi dan Dian Sandi? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada juga ya. Oke. Selama saudara diperiksa sebagai saksi, materi apa yang sebenarnya dimintai oleh penyidik untuk saudara sampaikan dalam berita acara pemeriksaan saksi? Ya, itu saya ditunjukkan sebuah foto yang menyerupai Twitternya Dian Sandi dan ditunjukkan screenshot dari video ini ya, beberapa screenshot, dan saya disuruh menjelaskan metode apa yang dikerjakan oleh Pak Roy Suryo
Dan yang jelas saya tidak mampu menjelaskan itu ke penyidik karena saya tidak tahu teknis dari metode-metode analisis yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Apakah pada waktu itu penyidik juga bertanya soal keterangan soal pencemaran nama baik dan ijazah Pak Jokowi selain ijazah Pak Jokowi yang Anda katakan tadi? Iya, dia menanyakan kepada saya apakah itu ijazah Pak Jokowi. Yang jelas saya tidak bisa memastikan itu karena itu adalah pengakuannya Dian Sandi kan. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sendiri bahwa itu adalah benar ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Anda mendengar pertanyaan tentang soal fitnah, pencemaran nama baik, Ya. pasal 310, 311 pada Ya, waktu kalau itu pertanyaan? ada pertanyaan soal itu, apakah menurut saya ini mencemarkan nama baik, terus saya tanya kepada penyidiknya. Kalau memang ini mau dikatakan mencemarkan nama baik, tolong saya mau lihat ijazah aslinya dulu yang sudah Anda sita, kan seperti itu. Tapi sepanjang penyidikan saya tidak pernah diperlihatkan sama sekali. Jawaban penyidik pada waktu itu apa? Waktu Anda tanya? Sudah saya sita, terus waktu saya mau lihat tidak diberikan. Oke, tidak diperlihatkan ya? Tidak diperlihatkan. Oke. Sampai sekarang Anda pernah nggak melihat ijazah asli yang katanya asli yang berbentuk analog itu? Tidak pernah, Tidak sama pernah sekali. ya? Sama sekali. Oke. Apakah sepengetahuan saksi ijazah milik Pak Jokowi dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik hard copy? Dan yang dikatakan telah disita oleh penyidik termohon itu? Ya, kalau menggunakan logika saja tahun 1985 tidak mungkin ada ijazah digital ya. Kalau sertifikat tanah digital kan baru sekarang juga. Nah, jadi Ya, yang saya tanyakan, maaf. Iya. Nah, saya ingatkan ya, Iya. saya kira sudah ada pengalaman, Iya. saksi itu tidak usah berasumsi. Iya. Oh iya. Jawab aja. Iya. Berpendapat. Iya. Itu Siap. dari posisinya ahli. Iya. siap. Jadi, ya, jawab pertanyaan saya ya. Sepengetahuan saksi, ya, ijazah milik Pak Jokowi itu dalam bentuk digital atau dalam bentuk fisik? Fisik. Fisik ya, oke. Dan yang dikatakan telah disita oleh penyidik itu dalam bentuk fisik atau digital? Fisik. Fisik ya. Dan apakah hal itu diketahui oleh termohon bahwa ijazah Jokowi adalah hard copy? Iya, Iya ya, jadi termohon tahu itu hard copy ya. betul tahu. Oke. Apakah saksi pernah mengetahui bahwa ada ijazah elektronik milik Pak Jokowi yang saat ini telah diubah atau dirusak dari bentuk aslinya setelah dicuri dari sistem komputer elektronik milik Jokowi dan ditransmisikan oleh pemohon sehingga Pak Jokowi sendiri tidak bisa mengakses ijazah elektronik miliknya lagi yang asli? Tidak. Karena ini unsur pasal 32 ya. Dan apakah sepengetahuan saksi termohon pernah menanyakan hal ini kepada saksi? Pihak Tidak penyidik? pernah. Nggak pernah juga ya. Oke. Kemudian coba diperlihatkan akun Twitternya Dian Sandi ya. Jadi ini bagaimana? Tadinya saudara ingin mengakses akun Dian Sandi kan begitu ya, Iya. Iya, pertama betul. awalnya. Tapi kemudian ternyata unggahan yang di tanggal itu Unggahannya bisa- sudah bisa. sulit diakses Udah lagi. bisa. Sudah bisa. Sudah Sudah bisa. bisa. Akun siapa yang mau dimasukin ke akun akun siapa yang dipakai? Dia open source jadi nggak perlu pakai akun. Iya. Link. Tadi saudara memberikan link ke kami ya. Coba Iya. tampilkan Oh, linknya oke. mana? Tampilkan dulu linknya. Ini ke Google, ini dari Google Drive ya. Nah, ini mereka bisa langsung buka di sini. Ini ada link. boleh Boleh? Nah, Nah, itu linknya. Bentar dulu. Link ini akun siapa? Akun Dian Sandi. Nah, kalau Dian Sandi kan harus Dian Sandi yang buka. Oh. dia open source. Ini open source ini kan? Buka. Oke. Saudara kan pasti paham ya. Ada yang Iya. main X di sini semuanya Ya. punya akun X nggak? Oh, I know. Iya. Maksudnya Seseorang yang dibuka dari bisa- X. Ya. Nah, ini kan sistemnya gini. Saya ingin melihat Ya. link itu link apa? Ya. Apakah itu link screenshot? Kalau itu kan Link asli. di Google Drive kan link screenshot namanya. Bukan, itu link asli itu. Jadi Yang link ditampilkan itu apa bentuknya?
apakah akun seseorang yang sedang melihat akunnya Dian Sandi, paham kan? Iya. Atau akunnya Dian Sandi yang dibuka, sih tidak mungkin saudara punya akses akunnya Dian Sandi. Itu open source kan bisa dibuka dimanapun. Open source itu beda Pak, open source istilahnya jangan dicampur-campur aduk. Itu ada akun yang sifatnya terbuka, Ya. bukan open source namanya. Ya. Akun yang setting terbuka seperti Instagram, Facebook, Oke. Twitter yang tidak digembok itu terbuka Ini- namanya. Kalau saya tidak keliru ya. Ini dari HP. Nah ini sekarang yang dibuka apa? Oke. Ya, sistemnya terbuka. Mbak. Media sosial yang Link yang terbuka. dibuka tadi, coba dibuka lagi. Iya. Link yang dibuka tadi itu file apa? Ini file apa yang dibuka? Terhubung dengan akun X tertentu kan? Ya, File apa? dia seperti Facebook, Instagram Ya, terbuka aja. jadi yang mulia ya, kalau kita misalnya Untuk masuk situ nggak mengcopy link Dian Sandi ini lalu kita sebarkan, orang tinggal mengklik. Nah, Klik. lalu ketika dia mengklik langsung masuk ke akunnya Dian Sandi, begitu. Ini kita sedang berada di sebuah akun X atau tidak? Tidak. Jadi Ya. itu link itu langsung ke akun X-nya Dian Sandi. Kalau diklik home, home-nya diklik Coba home, bisa nggak? ya, coba home-nya kembali diklik. ke akun kembali ke X. Kembali ke X. For you, Ya. ini kan Ya. for you nih. For you who? For you ini untuk siapa? Maksud saya mau nanya. I know. Akunnya Jadi- siapa ini? Jadi akun siapa yang membuka ini awal Ya. itu ya? Nggak sekarang ini. Yang link ini punya siapa ini? Akun. Mana? Di mana kita lihat? Profile, coba profile buka. Ini ya. Ini akun siapa? Ya, profile. Coba klik. Ruang PNJS. Ini. Oke. Yang dipakai adalah akun Ruang X, ruang PNJS. Itu yang mau saya tanya. Oke. Ya, dipakai ruang PNJS untuk mengklik link tadi. Untuk melihat akunnya Dian Sandi. Dian Sandi, oke, ya. Oke, clear. Kita nanti ini akun siapa yang dipakai? Oke. Baca kata-kata ya. baca kata-katanya. Ya, Akun PNJS. ya, Akun yang dipakai dengan secara resmi ya. Ya. Sedang melihat akun Dian Sandi. Sandi. Oke? Ya, oke. Oke. Nah, kembalikan ke yang tadi. Coba baca. Ini link yang Oke, awal ya. ya. Baca judulnya. Saya bacakan yang mulia Ini ya. adalah postingan tanggal Penontonnya kita dari Jumlah Jakarta 1 April 2025 pukul 23 PM. Silakan pertanyaannya Pak. Iya, yang mulia, ini ada, saya bacakan sedikit ya. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Ada kata-kata itu ya, yang mulia. Dan ini sudah ditonton 8,7 juta views gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah saudara dapat mengenali upload ijazah Pak Jokowi yang ada di akun Twitter Dian Sandi ini? Ya, Bisa ya? Itu yang saudara lihat ya? betul. Itu yang dianalisa Pak Roy Suryo di podcast saya. Itu juga yang saudara lihat di Polda Metro Jaya waktu diperiksa Betul. sebagai saksi? Itu juga yang ditanyakan oleh penyidik. Oke. Apakah tampilan ini masih dapat diakses saat ini atau sudah dihack, dicuri dan diubah serta ditransmisikan ulang oleh pemohon? Masih bisa diakses. Faktanya masih bisa diakses ya? Nggak usah ditanya Oke, lagi. iya. Ya, sudah bisa kita akses. Dan apakah termohon pernah menanyakan hal ini kepada saksi? Yang Tidak. tadi? Nggak pernah ya. Begitu yang mulia, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain? Tolong berbagi ya, ini sudah 18 menit. Saya panjangkan sedikit supaya saudara. Iya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Cukup. Cukup. Kalau Cukup. Kita bergeser ke Ya. Cukup. Silakan. 20 menit maksimal dari sekarang. Terima kasih yang mulia. Pertanyaan yang mau kami tanyakan, saudara saksi, ketika termohon melakukan tindakan serangkaian tindakan, salah satunya dalam hal menetapkan Sudah dihidupkan nggak lagi? tindakan penyidik dalam hal menetapkan seseorang jadi tersangka dalam saya gelar perkara yang kami tanyakan, apakah saudara saksi juga ada pada saat penetapan gelar perkara? Hanya itu saja. Tidak. Tidak ada. Jadi saksi tidak ada pada saat penetapan tindakan termohon dalam rangka menetapkan seseorang jadi tersangka ya.
Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Silakan, masih ada? Terima kasih. Yang mulia, kami melanjutkan. Pertanyaan kami adalah apakah benar bahwa saksi termasuk dalam kelompok saksi yang diajukan oleh pemohon menjadi saksi yang meringankan? Iya betul. Benar, berarti mengakomodir permohonan dari pemohon. Betul. Kepada pemohon. Betul. Jadi saksi adalah salah satu yang bersaksi untuk berkas perkara pemohon. Betul. Mungkin itu saja. Kok mengarahkan? Sebentar. Maaf yang mulia, itu kami keberatan sebelum mengarahkan tuh. Ya, apa Pak? Ya. Cek. Saya melanjutkan pertanyaan dari termohon tadi, kemudian masalah gelar perkara. Saksi tadi nggak akan menjelaskan bahwa tidak hadir pada saat gelar perkara ya? Tidak diundang dan tidak hadir. Oh, tidak diundang, oke. Pertanyaan saya, kalau saudara tidak hadir, artinya saudara tidak mengetahui secara langsung proses administrasi, dokumen-dokumen surat perintah yang diterbitkan, ataupun jumlah minimal alat bukti yang digelar oleh penyidik pada saat itu. Diubah saja dalam bentuk pertanyaan Pak, jangan membuat pertanyaan pernyataan seperti itu. Apakah saudara mengetahui pada saat gelar perkara mengenai dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh penyidik ataupun minimal 2 alat bukti yang diperlihatkan pada saat gelar perkara? Kalau tidak diundang tidak mungkin tahu dong. Dijawab saja Pak. Tidak. Ya, tidak. Ya. Kemudian, apakah saudara mengetahui berkas perkara pemohon telah dinyatakan P21 oleh penuntut umum sejak tanggal 30 April 2026 dan perkara pokoknya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Juni tahun 2026? Tahu ya? Oke. Kemudian saya ingin menyinggung soal video tadi yang sempat diputar sepintas mengenai video. Kemudian yang saya tanyakan Pak, itu kan yang video tadi yang diputar itu, yang saya tanyakan, apakah dari ulasan video itu yang ditayangkan itu terkait prosedur surat menyurat penyidik, apakah itu gelar perkara kah, apakah itu penetapan tersangka, atau itu mengenai kronologi perbuatan pidana yang dituduhkan kepada pemohon? Kurang jelas pertanyaannya Pak Hakim. Jadi ada video tadi, Betul. yang dimunculkan ijazah apa semua. Untuk lebih jelasnya video yang mana Pak? Yang pertama. Yang pertama. Yang Ya. dialog tadi itu. Iya. Tampilkan lagi. Ya, biar yang kedua juga ya boleh. Siap. Video pertama dan yang kedua. Sepanjang video yang saudara lihat tadi, saya menanyakan apakah di sepanjang video itu yang ditayangkan adalah terkait proses administrasi surat menyurat, penetapan tersangka, gelar perkara penyidik, atau terkait kronologi perbuatan pidana yang dituduhkan oleh pemohon kepada pemohon? Dua-duanya tidak. Dua-duanya tidak. Oh. Cukup Ibu. Cukup. Yang lain tidak ada pertanyaan? Kalau masih, Bapak masih ada? Oh, cukup. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya beri waktu. Ya. Satu atau dua pertanyaan. Satu dua pertanyaan saja, izin yang mulia. Saya ingin meminta ketegasan dari saudara saksi berdasarkan surat panggilan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 7 Agustus 2025. Ya, ini coba saudara bukti P berapa ini? Tunjukkan bukti P berapa? Surat panggilan Di situnya ada. P24. P24 yang mulia. Ya, P24. Oke. Ini surat panggilan kepada saudara saksi. Saudara kapasitasnya sebagai saksi, bukan saksi yang diajukan oleh Duduk aja Pak. Duduk. bukan saksi yang diajukan oleh pemohon ya. Karena dalam surat panggilan saksi ini itu justru saudara dipanggil sebelum penetapan tersangka tanggal 7 November, sementara saudara diminta keterangan itu untuk hadir pada tanggal 14 Agustus. Ya, Betul. Apakah saudara ini diminta oleh pemohon sebagai saksi meringankan atau memang saudara ini yang terlapor kemudian dimintai keterangan? Saya terlapor yang dimintai keterangan lagi oleh penyidik. Oke, cukup yang mulia. Cukup. Baik. Nah,
Nanti silakan tanggapi dalam kesimpulan masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Terakhir ya. Saudara saksi, saya tadi belum puas dengan jawaban saudara mengenai jawaban video. Pertanyaan saya tadi kan terkait video itu tayangan terkait apa? Tadi dua pertanyaan saya itu gak dijawab, dua-duanya tidak. Nah, makanya saya nanyakan kepada saudara saksi, di tayangan video itu yang ditayangkan itu terkait apa dan apa hubungan dengan sidang pra-peradilan ini? Makasih ya, Pak. Di situ ada dialog antara saya dengan Pak Roy Suryo tentang dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Kalau soal hubungan dengan pra-peradilan ini silakan dimaknai sendiri. Ya, saya kira kalau diresum, saudara bisa tontonlah videonya. Ya, meresum video yang 46 menit itu kan agak susah juga. Tapi itu poin yang disampaikan tentang investor. Gitu ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Boleh. Kalau mau duduk di dalam sini boleh, tapi kalau mau meninggalkan pengadilan boleh. Oke. Saksi selanjutnya. Siapa yang mau diperiksa lebih dulu? Iya. Kami panggil saksi Novriansyah. Di sebelah. Sini, ganti. Silakan Pak, 20 menit dari sekarang. Ya, izin yang mulia, kami mulai bertanya kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan pemohon Roy Suryo Noto di Brojo? Kenal, Oke. tidak ada hubungan buat. Baik. Apakah saksi termasuk salah satu orang yang ikut dilaporkan dari 12 orang dalam perkara ijazah Pak Joko Widodo? Ya, betul. Apakah dari 12 orang yang dilaporkan itu saudara kemudian menjadi salah satu tersangka? Tidak, yang tersangka 8 dari 12, 4 tidak. 4 tidak ya, berarti salah satunya termasuk saudara ya. Ya, betul. Apakah pada saat saudara ditetapkan sebagai terlapor dari 12 orang nama dan kemudian 8 menjadi tersangka dan saudara tidak ikut menjadi tersangka, apakah penyidik mengirimkan surat panggilan klarifikasi dan pemeriksaan sebagai saksi kepada saudara? Ya, betul. Baik. Apakah surat panggilan saksi itu berkaitan dengan tempus atau waktu pada saat tanggal 26 Maret 2025? Iya, betul. Oke. Mohon izin yang mulia, kami mau tampilkan video pada tanggal 26 Maret 2026. 2025, mohon maaf. P8. P8. Temuan baru kita akan mendatangi kampus UGM, kemudian kita juga akan berkunjung ke rumahnya Joko Widodo. Maka kemarin kita ke Bareskrim, tambahan bukti-bukti yang kita tambahkan dengan data-data atau fenomena baru, terutama video-video yang cukup menukik rame-rame kita ke UGM. Datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya Ibu Rektor sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Gitu. Luar biasa
salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismond Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada atau sudah 3 jilid ya persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya. Yang kita tahu banyak cukup yang mulia ya. Cukup yang mulia. Saudara saksi tadi sudah diputarkan video dan saudara saksi juga sudah menonton. Apakah video ini diunggah di akun Langkah Anies yang telah berubah menjadi Langkah Update? Ya, betul. Apakah akun itu adalah akun saudara? Ya, betul. Oke, baik. Apakah bukti video ini kemudian juga jadi salah satu bukti penetapan tersangka kepada Roy Suryo pemohon? Ya, baik, betul ya. Apakah saudara mengenal orang-orang yang ada di dalam video tersebut? Mungkin bisa dijelaskan beberapa orang yang ada di situ. Saya mengetahui, mungkin kalau mengenal nggak persis karena ini Ibu Kurnia yang biasa dipanggil Ibu Kurnia. Baik. Juga Pak Rizal Fadila dan juga Rustam yang sekarang jadi tersangka gitu. Iya, baik. Apakah di dalam video itu ada pemohon Roy Suryo? Nggak ada. Baik. Kemudian apakah orang-orang yang tadi dalam video itu adalah orang-orang dari TPUA? Iya, betul. Oke. Apakah tempat diselenggarakannya konferensi pers itu di markas TPUA? Iya, betul. Baik. Kemudian berapa kali saudara diminta keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya? 1 kali. 1 kali ya? 1 kali. Baik. Apakah saudara juga ada namanya di dalam surat SPDP ya? Ada. Ada ya, sebagai salah satu terlapor ya? Betul. Baik. Kemudian apakah saudara pernah dimintakan keterangan oleh penyidik, ditanyakan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon terkait dengan pasal 32 Undang-Undang ITE? Enggak. Tidak pernah ya. Apakah saudara saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, misalnya mencuri, mengambil secara melawan hukum dokumen elektronik atau informasi elektronik dari komputer Dian Sandi atau Pak Joko Widodo? Enggak pernah. Oke. Apakah saudara saksi pernah dimintakan keterangan oleh penyidik bahwa pemohon Roy Suryo pernah melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, manipulasi dokumen elektronik ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi? Enggak, tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik mengenai perbuatan pemohon, yaitu meretas dokumen elektronik dari hard disk, USB atau flash disk, atau laptop atau komputer Pak Joko Widodo atau Dian Sandi? Tidak pernah. Oke, baik. Apakah saudara pernah ditanyakan oleh penyidik perbuatan pemohon, yaitu mentransfer atau memindahkan data dari komputernya Dian Sandi atau akun X-nya Dian Sandi atau perangkat digitalnya Dian Sandi atau Pak Joko Widodo tanpa izin? Tidak. Oke. Baik. Kemudian izin yang mulia, mohon kami ingin tampilkan kembali akun tadi Dian Sandi, akun X-nya. Ya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal bahwa data elektronik yang ditampilkan di layar kaca itu adalah milik Dian Sandi? Iya. Oke. Apakah saudara kenal dengan Dian Sandi? Enggak. Tak kenal ya. Apakah dokumen elektronik ini yang pernah dianalisis oleh pemohon Roy Suryo di Projo? Iya. Iya, baik. Apakah sejak dianalisis oleh pemohon,
dokumen elektronik Dian Sandi ini mengalami kerusakan atau mengalami perubahan atau tidak dapat diakses atau menghilangkan atau menghilang dari akun X-nya Dian Sandi? Tidak. Apakah data ini masih bisa diakses? Masih bisa diakses. Baik. Kemudian selama saudara diperiksa ya tadi oleh penyidik, sebetulnya apa yang lebih banyak ditanyakan kepada saudara terkait dengan beberapa unggahan video yang tadi sudah kami tampilkan kepada saudara salah satunya? Saya ditanya penyidik itu kenapa saudara bisa ada di sana di TPUA itu, kenapa saudara bisa ada di TPUA, posisinya apa? Saya bilang karena saya media, saya diundang untuk melakukan peliputan dari konferensi pers itu. Oke, baik, saya kira cukup dari saya yang mulia. Ada yang ditambahkan? Masih ada waktu, Pak. Ya, cuma penegasan saja ya. Waktu diundang sebagai saksi, di situ disebutkan tempus dan locus delictinya ya. Betul, tempusnya tanggal 26 Maret 2025 dan locusnya itu ada di katakanlah markas atau tempat tim pembela ulama dan aktivis. Iya, betul. Oke, terima kasih Yang Mulia. Dan satu lagi, pemohon Roy Suryo apakah berada di tempat itu pada tanggal tersebut? Tidak. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kita tinggal ke terbang, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi pada intinya sama, kami untuk memastikan keberadaan seorang saksi ini apakah bisa kita kualifikasikan terhadap saksi fakta atas tindakan termohon dalam melaksanakan prosedur. Saudara saksi, ketika termohon dalam melaksanakan tindakan yang sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan gelar perkara dalam hal menetapkan seseorang menjadi tersangka yang sekarang lagi diuji, dan sampai ditetapkan dikeluarkan surat penetapan. Apakah saudara menyaksikan atau ada hadir diundang di situ? Tidak. Tidak. Cukup yang Kembali Yang Mulia. Tadi saudara saksi mengatakan tidak hadir dalam penetapan tersangka. Namun kami ingin bertanya bagaimana saudara saksi bisa mengatakan bahwa video tadi yang pertama dikatakan sebagai alat bukti dalam penetapan tersangka? Iya, dari pemeriksaan saat penyidikan itu saya ditanya penyidik perihal video tersebut, terus ditanya mengenal tidak dari narsum-narsum itu, terus keberadaan saya di sana sebagai apa? Karena saya sebagai hanya orang yang meliput di dalam kamera ya, saya tidak ada di dalam video itu. Artinya saudara saksi tahu dalam tahap pemeriksaan, bukan pada tahapan tersangka itu? Iya, betul. Terima kasih. Yang Mulia, satu pertanyaan kepada saksi kami izin bertanya, apakah benar saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pemohon yang kami maksud Pak Roy Suryo? Tidak. Secara umum aja saya diminta keterangannya untuk dari tersangka itu, mungkin kan ada dua klaster ya, klaster 1 dan klaster 2. Kayaknya kalau saya asumsi ini, hipotesa saya itu jangan pakai asumsi Pak. Saksi hanya menerangkan yang dilihat saja, dialami, didengar sendirian. Kalau lupa atau ragu katakan saja tidak tahu atau lupa. Mungkin keterangan saya itu diminta Jangan bilang mungkin Pak. Yang hadir di situ aja Pak, dari yang video yang ada di situ. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih saksi. Mungkin lebih spesifik tanggalnya, mungkin saksi bisa menyebut tanggal pemeriksaan. Tanggal sudah diperiksa. Lupa Yang Mulia, tapi ada di surat. Kalau lupa tidak apa-apa. Baik, kami butuh penegasan dari saksi. Apakah kehadiran saksi bersaksi untuk memberikan keterangan sebagai saksi ini merespon permohonan pemohon dalam kelompok saksi yang menguntungkan pemohon dalam ini Pak Roy Suryo? Enggak. Gimana saksi? Saat penyidikan maksudnya? Saat penyidikan dalam kelompok permohonan pemohon untuk merespon saksi meringankan atau saksi menguntungkan? Saya diperiksa waktu itu sebagai terlapor juga Pak. Baik, terima kasih. Silakan turut termohon. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya sama Yang Mulia. Yang pertama, tadi sama nggak usah ditanyakan lagi. Kalau sudah sama ya. Saksi yang sebelumnya maksudnya Yang Mulia. Oh, dengan saksi. Iya.
Jadi saudara saksi tadi menjelaskan dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkara apa, saudara saksi? Terkait tayangan video tersebut yang tadi diputar. Oke, bisa dijelaskan saudara saksi, tayangan video itu terkait apa? Itu rencana TPUA untuk bersilaturahmi ke UGM dan ke rumah Pak Jokowi. Saudara saksi dipanggil oleh penyidik dalam hal karena apa? Apakah karena ada laporan atau ada perkara pidana? Ya, karena ada laporan Pak Jokowi. Terkait perkara Jokowi, Pak Jokowi. Yang saya ingin tanyakan saudara saksi, saudara saksi melihat video yang kedua tadi itu, apakah itu menayangkan terkait surat menyurat atau administrasi perkara atau yang dilakukan oleh penyidik, atau menayangkan terkait salah satu ulasan atau tayangan yang berhubungan dengan perkara yang dituduhkan oleh pemohon oleh Pak Jokowi? Oleh laporan Pak Jokowi. Oh, artinya itu mengenai kronologi pokok perkara yang dipidana yang dituduhkan kepada pemohon. Seperti itu. Mohon dicatat yang mulia. Saksi sudah menyampaikan bahwa ini adalah menyangkut pokok perkara pidana, pokok perkara yang tidak harus disidangkan di pra peradilan. Makasih ya. Gini, ya. Saya tahu semua bersemangat ingin menjaga semuanya. Saya penonton juga. Jadi jangan menyimpulkan jawaban. Ya. Saya ulangi yang mulia. Jangan ikut-ikutan begitu ya. Kalau saudara setuju dengan hakimnya disoraki. Kalau tidak setuju juga disoraki. Tenang saja ya. Kalau ribut nanti saya keluarkan. Ya jadi begitu ya. Jangan menyimpulkan apalagi dengan kalimat yang saudara inginkan. Tidak boleh begitu. Ya. Tadi sudah dijawab. Kami akan mencatat apa jawaban yang tadi. Mohon dicatat yang mulia. Apa yang dijawab oleh si saksi bukan mengenai administratif perkara, melainkan kronologi perkara. Laporan dari pelapor Siap yang mulia. Pemohon. Siap yang mulia. Yang mulia. Bisa nggak diulangi pertanyaannya dan kemudian saksi menjawabnya dengan firm? Karena saya lihat saksi agak bingung sebenarnya ketika menjawab iya dan tidaknya itu. Baik, saya kabulkan. Ulangi lagi ya. Silakan tanya ulang Pak. Video yang tadi diputar terkait apa kan begitu ya? Kalau menurut kami sudah jelas pertanyaan kami yang mulia. Ya. Siap. Oke. Cukup yang mulia. Tadi permintaan dari pemohon saya kabulkan ya, karena tadi ada jawaban, ada kemudian kesimpulan. Barangkali apa yang saudara simpulkan itu tidak sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan oleh saksi. Makanya saya ulangi. Cukup. Ya, diulangi jawabannya. Baik yang mulia. Saya dipanggil untuk pemeriksaan itu terkait video tayangan dari yang saya beritakan itu, dari rencana keberangkatan TPUA ke UGM dan ke rumah Pak Jokowi. Oke, sudah ya. Baik, silakan nanti keterangan saksi ditanggapi dalam sidang ya. Terima kasih saudara saksi. Kalau ada kegiatan sudah boleh meninggalkan ya. Berikutnya Pak, siapa? Saksi Erwin yang mulia. Silakan yang bertanya. Iya, dilengkapi. Silakan dimulai secara Terima kasih yang mulia. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi. Ya. Saya langsung menanyakan ya. Pemohon di sini adalah Roy Suryo. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenal pemohon? Saya tahu beliau sejak 2010 dan baru personal kenalnya waktu ada perkara hukum di mana saya di Jakarta Selatan menggunakan pengacara atau
penasihat hukum yang sama, total. Tahun berapa tadi saudara? 2023. 2023. Jadi saudara sudah mengenalnya sekitar pada saat sekitar 2010 ya tadi? 2010 karena sama-sama bergerak di bidang IT, dan saya tahu dari media juga. Oke. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi pernah diperiksa ya atau memberikan keterangan pada perkara pidana pemohon, dalam hal ini Pak Roy Suryo? Pernah ya. Pernah juga mendapat panggilan ya untuk memberikan keterangan sebagai saksi? Pernah. Oke. Ya. Saudara yang mulia, kami izin menunjukkan bukti P14. Mari Pak, silakan. Pemohon silakan. Apakah benar ya? Dari langsung lihat dulu, diperhatikan dulu, nanti pertanyaannya di bawah sebelah Bapak dulu. Ya. Silakan dulu Pak. P14. Jadi saudara saksi benar ya, itu panggilan untuk saudara saksi dalam perkara Pak Roy Suryo ya. Betul. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan kepada saudara saksi bahwa saudara tadi kan pernah diperiksa memberikan keterangan pada perkara pidana pemohon. Tapi kami ingin di sini kami ingin tanyakan sebenarnya bukan keterangan mengenai pokok perkara pidana yang saudara sampaikan nanti ya. Tapi yang ditanya adalah pertama satu ya. Ketika diperiksa oleh penyidik, ya, ini didengarkan baik-baik saudara saksi. Apakah penyidik menjelaskan bahwa saudara saksi ini dimintai keterangan atas perbuatan pemohon dalam dugaan pelanggaran pasal 32 Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh pemohon? Tidak. Tidak ya. Pertanyaan kedua, ketika diperiksa oleh penyidik, apakah penyidik menanyakan bahwa terkait suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini flash disk laptop milik saudara Joko Widodo untuk menguasai informasi atau dokumen elektronik milik Jokowi, dan selanjutnya ya, setelah menguasai dokumen elektronik milik Jokowi, kemudian pemohon mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo yang dilakukan oleh pemohon. Ada tidak? Tidak. Tidak ya. Kemudian pertanyaan ketiga, ketika diperiksa oleh penyidik, apakah ada pertanyaan dari penyidik bahwa apakah saudara saksi melihat, mendengar atau mengetahui bahwa pemohon, dalam hal ini Roy Suryo, mengambil ataupun mencuri secara fisik informasi atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo? Tidak. Tidak. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari penyidik bahwa apakah saudara saksi melihat, mendengar atau mengetahui bahwa pemohon merusak, menghilangkan, memindahkan informasi atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo yang menyebabkan saudara Joko Widodo kehilangan informasi atau dokumen elektroniknya atau kehilangan akses atau dokumen elektroniknya? Tidak. Tidak. Selanjutnya lagi, ketika diperiksa oleh penyidik, apakah ada pernyataan dari penyidik yang untuk mengcounter jawaban saudara bahwa adanya saksi, di sini ada saksinya saksi lain, atau barang bukti yang menyatakan pemohon, dalam hal ini Pak Roy, melakukan perbuatan seperti misalnya hacking, mengunduh pada hard disk, flash disk, laptop milik saudara Joko Widodo, dan selanjutnya mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo? Tidak ada saksi lain. Tidak ada. Oke. Yang mulia, izin yang mulia, kami ingin menayangkan bukti P17 video. Ini adalah tentang Jokowi menyerahkan ijazah ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, hari ini rencananya Joko Widodo akan menyerahkan ijazah asli ke Mabes Polri, dan untuk mengetahui informasi terbaru ada Syahda Yustiza di Mabes Polri.
Syahda, selamat pagi. Apakah dikonfirmasi Joko Widodo akan hadir ke Mabes Polri hari ini? Baik, selamat pagi Firdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya pada hari ini Jokowi memang sebagai terlapor ini diinformasikan bahwa akan tiba di sini untuk melakukan serangkaian khususnya penyerahan dokumen ijazah kepada penyidik Barreskrim Polri. Nah, tapi kami tadi mengkonfirmasi bahwasanya per hari ini baru saja sekitar beberapa menit yang lalu pukul 9:30 pihak kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yakni Yakub Hasibuan tiba di Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan dalam rangka penyerahan dokumen ijazah terkait dengan polemik ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Jokowi itu sendiri. Dan memang selain daripada kuasa hukum, tadi memang Yakub Hasibuan menjelaskan bahwasanya untuk hari ini bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak hadir dalam pemenuhan panggilan hari ini, tetapi melainkan juga ada utusan dari pihak keluarga yakni adik. Saudara saksi, ini saudara pernah tidak melihat video tentang di mana saudara Jokowi ini menyerahkan ijazah ke Polda? Pernah ya, pernah. Itu simpel aja pertanyaannya. Oke. Kemudian saudara saksi, dari pemberitaan tersebut, apakah saudara dapat mengetahui bahwa ijazah hard copy milik Jokowi masih ada dan telah diserahkan atau disita oleh penyidik PMJ? Iya, masih. Ketika diperiksa oleh penyidik, apakah saudara saksi dijelaskan tidak oleh penyidik mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pemohon? Dan apakah pengetahuan saudara sebenarnya perbuatan yang dipermasalahkan itu dokumen hard copy milik saudara Joko Widodo atau dokumen elektronik yang diupload Dian Sandi? Sepengetahuan saya yang dilakukan oleh pemohon Rosuryo adalah terkait dokumen ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi. Izin yang mulia, kalau P10 lagi yang mulia, akun X tadi. Ya. Pertanyaan kami, saudara saksi, apakah ada ditanyakan kepada saudara saksi pada saat penyidikan? Pernah tidak ditanyakan dan dijelaskan tentang perbuatan Roy Surya sehubungan dengan dokumen ijazah di atas itu? Tidak pernah ditanyakan dan tidak pernah dijelaskan. Kemudian saudara saksi, pertanyaan berikutnya, terima kasih. Ketika diperiksa oleh penyidik, apakah pernah ditanyakan atau dijelaskan penyidik, apakah uploadan Dian Sandi tersebut menjadi rusak atau terpotong-potong sehingga menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali, atau yang diupload Dian Sandi hingga saat ini masih ada? Bagian pernah tidak dijawab pertanyaan seperti itu? Tidak pernah. Yang saya tahu dokumen yang ada di sosial media yang diupload Dian Sandi seperti dari pemberitaan apa adanya. Masih ada ya? Masih ada. Kemudian saudara saksi, ketika diperiksa oleh penyidik lagi ya, apakah pernah ditanyakan atau dijelaskan penyidik bahwa uploadan Dian Sandi tersebut ada milik Pak Jokowi? Ada tidak pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Tidak ya. Kemudian saudara saksi, tadi saudara menyampaikan bahwa saudara tidak pernah dimintai keterangan atau tidak pernah dijelaskan seputar pasal 32 Undang-Undang ITE ya. Lalu saksi sebenarnya dimintai keterangan terkait apa sebenarnya seingat saudara pada saat itu? Pada saat itu ditanyakan perihal pasal 310 kalau saya nggak salah dan 311 terkait pencemaran nama baik. Oh, sekitar itu ya pertanyaannya ya. Kemudian kami ingin tunjukkan lagi yang mulia bukti P15 dan P16 yaitu putusan PM Jaksel dan putusan MA. Bukan video, hard copy. Oh sorry, maaf. Hard copy. Maaf, bukan video yang mulia. Hard copy di situ. Itu hard copy yang mulia. P15 dan P16. Mari Pak, silakan. Depan.
Saudara saksi, tadi sudah diperlihatkan bukti P15, P16 yaitu putusan PN Jaksel dan putusan MA. Yang ingin kami tanyakan kepada saksi, apakah di dalam putusan itu nama saudara ya pernah tidak menjalani atau menghadapi perkara hukum? Pernah ya. Boleh dijelaskan secara singkat saja ya. Perkara hukum apa itu yang tadi di bukti P15 dan P16 tadi? Itu perkara Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1 tentang ayat 1, 2 dan 3 tentang Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan dan transmisi data elektronik. Oke. Saudara bisa tidak jelaskan setelah mengikuti proses persidangan tersebut secara singkat ya? Pasal 32-nya bagaimana? Jadi waktu itu saya didakwa melanggar Undang-Undang ITE pasal 32 ayat 1, 2, 3 yang tidak selaras dengan narasi laporan polisi, karena di laporan polisi itu yang dilaporkan adalah tentang dokumen fisik, bukan dokumen elektronik. Oke. Apakah pada saat itu penerapan pasal 32 ayat di situ harus didukung fakta dengan unsur-unsur pasalnya pada saat itu? Menurut saya iya, karena pada saat itu saudara. Pada saat persidangan ya. Pak, sebelum dilanjutkan sebentar, saudara saksi, Pak, perhatikan ya, saksi itu hanya menerangkan yang diketahuinya saja. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh berasumsi, berandai-andai, tidak boleh ya. Baik, terima kasih. Kemudian, saudara saksi, yang ingin saya tanyakan tadi kan saudara pernah mengalami penggunaan pasal 32 ayat 1, 2 dan 3. Saya tanyakan kepada saudara, dalam perkara tersebut, unsur-unsur tersebut terbukti atau bagaimana dalam perkara saudara? Unsur tersebut tidak terbukti. Apakah saudara saat itu bebas dari pasal yang dikenakan terhadap saudara Undang-Undang ITE tersebut? Ya, karena tidak terbukti, saya jadi bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai ingkrah di Mahkamah Agung. Oke, terima kasih. Kemudian, apakah pada saat itu saudara paham tidak kalau uraian perbuatan saudara adalah tidak bersesuaian dengan unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE? Saudara kan tadi sampaikan itu. Ya. Di awalnya saya tidak paham terkait tuduhan atau dakwaan pasal Undang-Undang 32 ayat 1, 2, 3 tersebut. Kemudian, kalau ada saudara pada saat itu paham, pada saat itu? Kalau pada saat itu saya paham, mungkin saya akan pra-peradilan ini juga. Kemudian saudara saksi, saudara ini kan saat ini mengerti bahwa penyidik untuk mengenakan suatu pasal, yakni khususnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka, seharusnya ada bukti permulaan terdahulu. Pada saat itu saudara paham tidak? Bagaimana saudara? Saya pada waktu itu tidak paham. Tapi bahwa Undang-Undang 32 ayat 1, 2, 3 itu memerlukan adanya bukti permulaan, itu saya tahu. Dan saya melihat bahwa pada waktu itu kasus saya tidak ada bukti permulaan, karena bukan dokumen elektronik yang dijadikan bukti, tapi dokumen fisik. Oh, jadi pada saat perkara saudara juga seperti itu ya, dokumen fisik. Ya. Pada saat itu saudara saksi, apakah saudara meminta untuk dihadirkan ahli pidana dalam perkara pidana yang saudara hadapi? Ya, Seingat benar. siapa? Benar, saya lagi itu meminta ahli pidana, beliau namanya Saudara Didit Wijayanto Wijaya. Oke, pertanyaan terakhir saudara saksi. Tadi saudara katakan bahwa ada ahli saudara Didit Wijayanto. Apakah saudara ahli tersebut menjelaskan dan memberi pemahaman kepada saudara pada saat itu bahwa untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka yang menjadi objek haruslah informasi atau dokumen elektronik yang dicuri atau dihack untuk kemudian diubah dan ditransmisikan, dan dokumen elektronik asal tidak bisa lagi diakses oleh pemilik? Ya benar, justru karena penjelasan ahli Pak Didit Wijayanto menjelaskan bahwa
dokumen elektronik itulah yang harus menjadi bukti permulaan dan bukan dokumen fisik. Di situ saya mendapat pemahaman bahwa tuduhan atau dakwaan itu tidak selaras dengan laporan polisi yang dilakukan terhadap bukti fisik. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ada dari rekan-rekan lainnya? Ya. Saya kembali kepada waktu pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saudara saksi itu dipanggil secara resmi oleh penyidik atau saudara saksi dibawa oleh pemohon untuk hadir di Polda Metro Jaya? Saya dapat surat panggilan dari Polda. Ya, terkait dengan permasalahan yang pemohon yang saat ini, ada kaitannya pada saat itu? Waktu pemeriksaan pada saat itu? Karena yang ditanyakan pada saat itu adalah terkait pasal 310, ya ada. Baik, ya. Yang kedua, saudara saksi sekarang hadir di sini diminta untuk hadir sebagai saksi. Saya ingin tanyakan, apakah saudara saksi hadir di sini mungkin ada diminta, dibujuk, ditekan atau apa? Jawab ya atau tidak? Tidak. Ya, baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia, kami dari termohon mohon izin bertanya kepada saksi. Saudara saksi, yang pertama terkait dengan pelaksanaan gelar perkara, tadi rangkaian jawaban saksi, apakah pada saat pelaksanaan gelar perkara di Polda Metro Jaya saksi menjadi bagian dari peserta gelar perkara, hubungannya dengan tadi penetapan tersangka termasuk pengenaan persangkaan pasal 32 ayat 1 yang disampaikan? Tidak. Saksi tidak hadir. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah kehadiran saudara saksi pada pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait dengan rangkaian menindaklanjuti permohonan pemohon, dalam hal ini Pak Roy Suryo, merespon penambahan saksi meringankan atau saksi menguntungkan bagi pemohon, dalam hal ini Pak Roy Suryo, apakah masuk dalam kelompok saksi tersebut? Bapak mengerti pertanyaannya? Saya cuma dapat surat panggilan pada saat itu dari Polda Metro Jaya untuk datang bersaksi terhadap kasusnya Pak Roy Suryo. Baik, yang mulia kami persempit mungkin tanggalnya, masih ingat Bapak saksi tanggal Bapak dimintai keterangan sebagai saksi? Mungkin saya nggak ingat 100%, tapi di awal di akhir tahun 2025. Baik, terima kasih yang mulia. Saya nggak ingat. Silakan termohon. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ya, berapa kali saudara saksi dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sebagai saksi? 1 kali. 1 kali. Oke, baik. Pada saat 1 kali saksi itu datang ke Polda Metro Jaya memberikan keterangan, apakah saksi ada melihat ada pihak-pihak lain sebagai saksi juga dalam perkara ini, ikut diperiksa juga, atau saksi hanya pada saat itu nggak tahu, nggak kenal, nggak lihat yang lain, nggak tahu, nggak kenal ya, nggak lihat yang lain. Jadi saya sendiri. Oh, sendirian. Tidak lihat ada saksi lain. Oh, tidak lihat ada saksi lain. Bahwa jadi pada saat pemeriksaan itu saksi hanya sendiri ya. Baik, cukup yang mulia. Yang lain masih ada? Kasih yang mulia. Saya mempertegas saja pertanyaan tadi yang mulia ke saksi yang ketiga ini. Saudara saksi tadi menjawab tidak mengikuti gelar perkara. Kemudian pertanyaan saya, apakah saudara saksi pada saat dipersidangkan yang membahas perkara saudara saksi sendiri itu dipersidangkan di sidang pra peradilan atau di sidang pokok perkara, Pak? Pokok perkara. Pokok perkara ya, yang membahas pasal 32 itu tadi. Betul. Oke, itu cukup saya yang mulia pertanyaan saya. Silakan tanggapi dalam kesimpulan. Terima kasih Pak sudah Terima kasih. Ya.
nggak tahu peradilan. Kita punya waktu yang cukup untuk ahli ya. Pak, KTP. Siapa yang mau bertanya? Ada satu lagi. Masih ada satu saksi. Ada 4 saksi ya. Tinggal satu lagi. Sama ahli 2 yang Siapa? Siapa yang mau bertanya? Hah? Kayaknya harus Silakan Ibu. izin yang ada. Baik. Boleh, gunain mic-nya. Arahnya ke sana. Baik, kepada saudara saksi, pertama-tama saya ingin menanyakan, apakah saudara saksi mengenal pemohon, dalam hal ini adalah Roy Suryo? Iya. Bagaimana saudara saksi mengetahui atau mengenal Roy Suryo? Selama sewaktu saya jadi anggota dewan di 2014-2019. Itu saudara saksi kenal di mana? Di DPR RI. DPR RI di situ ya, Iya. kenalnya ya. Baik, terkait saudara saksi, apakah pernah diperiksa atau memberikan keterangan dalam perkara pidana di Polda Metro Jaya terkait pemohon atau Iya, Roy Suryo? Pernah. Itu pada saat itu kapan? Masih ingat nggak waktunya, bulannya atau tahunnya? Kalau nggak salah bulan November 2025. Jadi akhir November 2025. Iya, saya ingat saya seperti itu. Pada saat itu saudara saksi itu diminta oleh siapa? Apakah ada panggilan langsung kepada saudara saksi atau diminta oleh pemohon? Dalam hal ini Roy Suryo untuk menjadi saksi di Polda Metro Jaya. Ada panggilan. Ada panggilan ya dari Polda Metro Jaya langsung? Betul. Baik. Terkait hal tersebut, pada saat saudara saksi diperiksa atau memberikan keterangan di Polda itu, saudara saksi dijelaskan tidak dalam hal apa atau dalam perkara apa atau pasal apa yang waktu itu ditanyakan kepada saudara saksi? Apakah ada pasal 310 mengenai pencemaran nama baik atau fitnah? Ada nggak ditanyain itu? Ingat tidak saudara saksi? Ada nggak dugaan pelanggaran terhadap itu ditanyakan tidak? Saudara saksi ingat tidak? Tidak, saya. Baik, kalau mengenai pelanggaran pasal 32 Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh pemohon, ada tidak saudara penyidik menjelaskan hal tersebut? Saudara tahu nggak pasal 32 ITE itu apa? Itu dulu. Jangan sampai bingung nanti. Saya kurang paham, Pak. Tidak paham. Tapi itu ditanyakan tidak saudara saksi waktu itu dari penyidik? Atau dijelaskan tidak? Atau diberi pemahaman tidak waktu itu mengenai pasal 32 Undang-Undang ITE pada saat saudara saksi menjadi saksi? Iya betul. Ditanyakan atau tidak? Ya atau tidak saudara saksi? Ditanyakan atau tidak waktu itu? Oh, saat itu ya? Iya, pada saat itu. Oh, tidak. Tidak ya? Tidak. Baik. Apakah waktu itu juga penyidik menanyakan terkait suatu perbuatan yang dilakukan pemohon yang misalnya menghacking, mengunduh pada hard disk, flash disk, laptop milik saudara Joko Widodo untuk menguasai informasi atau dokumen elektronik milik Jokowi, dan selanjutnya setelah menguasai dokumen tersebut milik Jokowi, kemudian pemohon dalam hal ini Roy Suryo mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo yang dilakukan oleh pemohon dalam hal ini Roy Suryo. Ada tidak saudara saksi? Tidak ya. Baik, lanjut. Apakah ada pertanyaan dari penyidik bahwa saudara saksi melihat, mendengar atau mengetahui bahwa pemohon mengambil atau mencuri secara fisik
informasi atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo? Ada tidak saudara saksi ditanyakan? Tidak. Baik, lanjut. Apakah ada pertanyaan dari penyidik bahwa saksi melihat, mendengar, atau mengetahui bahwa pemohon merusak, menghilangkan, memindahkan informasi atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo yang menyebabkan saudara Joko Widodo kehilangan informasi atau dokumen elektroniknya atau kehilangan akses atau dokumen elektronik milik Joko Widodo yang dilakukan oleh pemohon? Ada tidak? Tidak. Tidak ada. Kemudian, apakah ada pernyataan dari penyidik yang untuk mengonter atau membantah jawaban saudara? Apakah ada saksi lain atau barang bukti yang menyatakan pemohon melakukan perbuatan seperti hacking, mengunduh pada hard disk, flash disk, laptop milik saudara Joko Widodo, dan selanjutnya mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik saudara Joko Widodo? Pernah tidak? Tidak. Tidak ada ya. Izin yang mulia untuk menayangkan bukti P17 di mana saudara Joko Widodo menyerahkan ijazah ke Polda Metro Jaya seperti yang tadi yang sebelumnya. Pemirsa, hari ini rencananya Joko Widodo akan menyerahkan ijazah asli ke Mabes Polri, dan untuk mengetahui informasi terbaru ada Syahda Yustiza di Mabes Polri. Syahda, selamat pagi. Apakah dikonfirmasi Joko Widodo akan hadir ke Mabes Polri hari ini? Baik, selamat pagi Firdi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pada hari ini Jokowi memang sebagai terlapor ini diinformasikan bahwa akan tiba di sini untuk melakukan serangkaian khususnya penyerahan dokumen ijazah kepada penyidik Barreskrim Polri. Nah, tapi kami tadi mengkonfirmasi bahwasannya per hari ini baru saja sekitar beberapa menit yang lalu pukul 9:30 pihak kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi yakni Yakub Hasibuan tiba di Barreskrim Polri untuk memenuhi panggilan dalam rangka penyerahan dokumen ijazah terkait dengan polemik ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Jokowi itu sendiri. Dan memang kepada saudara saksi ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi pernah melihat video tersebut? Belum. Tidak pernah ya saudara saksi ya. Sepengetahuan saksi melalui pemberitaan, apakah hard copy ijazah dari Jokowi pernah diserahkan atau disita oleh penyidik Polda Metro Jaya? Iya atau tidak saudara saksi? Iya. Pernah ya. Nah, saudara saksi pada saat diperiksa pernah nggak diberitahukan oleh penyidik bahwa ada ijazah yang disita oleh penyidik? Oh, tidak. Tidak ada ya. Baik. Sepengetahuan saudara, apakah saudara saksi mengetahui yang dipermasalahkan itu adalah dokumen hard copy milik saudara Joko Widodo atau dokumen elektronik yang diupload Dian Sandi? Pernah tidak ditanyakan itu pada saat penyidik atau dijelaskan oleh penyidik? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak. Baik. Pada saat diperiksa juga oleh penyidik, apakah pernah ditanyakan atau dijelaskan bahwa uploadan Dian Sandi menjadi rusak atau terpotong-potong sehingga menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali, atau yang diupload oleh Dian Sandi hingga saat ini masih ada? Saudara saksi tahu atau tidak? Mohon maaf, bisa diulangi? Apakah sepengetahuan saksi perbuatan yang dipermasalahkan mengenai uploadan dari Dian Sandi, uploadan tersebut menjadi rusak atau terpotong-potong sehingga menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali? Saudara Tidak. tidak tahu ya.
apakah saudara saksi diberitahukan oleh penyidik pada saat diperiksa bahwa uploadan Dian Sandi adalah milik Pak Jokowi? Tidak. Baik. Kemudian tadi kan saudara saksi diperiksa di Polda. Apakah saudara saksi diperiksa mengenai Undang-Undang 32 ITE? Lalu saksi dimintai keterangan pada saat itu terkait apa? Saudara saksi ingat tidak? Waktu itu tentang, Kalau saudara saksi tidak ingat pasalnya atau mengenai apa? Ya, mengenai apa saudara saksi? oke. Mengenai Disebutkan tidak mengenai misalnya pencemaran nama baik atau fitnah atau Undang-Undang ITE, disebutkan tidak? ya, saya rasa seputar itu. Jangan dirasa saudara saksi. Ya atau tidak saudara saksi? Iya. Terkait itu? Iya, iya. Baik, cukup. Dilanjutkan. Mohon izin yang mulia melanjutkan. Baik, mohon izin saudara saksi. Iya. Saksi memberikan keterangan kepada penyidik atas permintaan atau diajukan oleh siapa pada saat itu? Waktu di Polda. Atas permintaan siapa? Datang sendiri atau Tadi sudah dijawab Pak, ya, dipanggil. Baik. Tidak usah ditanya. Kalau memang dipanggil pada saat itu surat panggilannya, kalau memang saksi masih ingat, apakah itu surat panggilan atau undangan verifikasi? Surat panggilan. Surat panggilan? Iya. Oke, baik. Demikian yang mulia. Terima kasih. Satu aja. Saudara saksi, konsentrasi ya. Iya. Saudara saksi, tadi ketika ditanyakan oleh rekan kami, saudara kan pernah dipanggil sebagai saksi untuk perkara Pak Roy. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan kepada saudara saksi itu banyak mengarah kemana? Apakah tadi sudah ditanya, apakah pencemaran nama baik? Saudara mungkin pasal-pasalnya tidak ingat. Betul. Apakah hanya pencemaran nama baik atau fitnah atau apa yang saudara masih ingat? Tapi jangan merasa ini ya, Iya. membebani ya. Kalau memang manusia Pak biasa Iya. lupa. Kalau sudah tapi kalau ingat bisa diingat-ingat silakan jawab. Iya. Tapi jangan sampai saudara memaksakan diri menjawab sesuatu yang tidak saudara sepenuhnya sadari itu benar. Ya, Iya. saya ingatkan aja. Ya. Karena ini sudah ditanyakan beberapa kali. Iya, bagaimana? Masih ingat? Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jangan lupa. Udah. Saya lupa. Saya kira sudah ya. Terima kasih yang mulia. Iya. Let's go. Silakan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia kami pemohon. Izin bertanya kepada saudara saksi. Dan kami adalah apakah saksi mengetahui bahwa pemanggilan terhadap saksi di Polda Metro Jaya terkait dengan permohonan pemohon dalam hal ini Pak Roy Suryo terkait dengan penambahan beberapa saksi menjadi saksi meringankan atau saksi menguntungkan saudara termohon dalam hal ini Pak Roy Suryo. Mohon maaf, bisa diulang? Bisa lebih sederhana pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, apakah pemanggilan saksi terhadap saudara saksi terkait dengan permohonan Pak Roy Suryo selaku pemohon untuk penambahan beberapa saksi meringankan? Iya. Terima kasih saksi. Yang kedua, apakah saudara saksi turut hadir atau diundang oleh penyidik menjadi peserta dari gelar perkara
dalam rangka penetapan status tersangka dalam hal ini pemohon Pak Roy Suryo? Oh, tidak. Tidak hadir? Tidak. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih Yang mulia. Saudara saksi tadi menyampaikan tidak ikut atau menjadi peserta di dalam acara kegiatan gelar perkara Pak ya, yang dilakukan penyidik. Artinya kalau saudara saksi tidak mengikuti gelar perkara, apakah saksi mengetahui terkait proses administrasi pada saat itu, dokumen-dokumen surat perintah maupun jumlah minimal alat bukti yang digelar atau diperlihatkan oleh penyidik pada saat menetapkan penetapan pemohon sebagai tersangka? Tidak. Tidak ya. Apakah saudara mengetahui bahwa berkas perkara pemohon telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum sejak tanggal 30 April tahun 2026 dan perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juli 2026? Tidak. Kemudian saya ingin menanyakan terkait video tadi, saudara saksi. Berdasarkan video yang saudara lihat tadi, mohon penjelasan terkait isi dari video tersebut yang diperlihatkan tadi, yang penyerahan yang mengatakan bahwa akan menyerahkan ijazah. Mohon penjelasan saudara saksi terkait video tersebut. Terkait materi dari video itu terkait apa? Saya ingin mendengar penjelasan dari saksi karena saksi tadi diperlihatkan video. Saya mohon penjelasan saudara saksi, video yang diperlihatkan itu terkait apa? Terkait Bapak Jokowi ingin menyerahkan ijazah kepada pihak polisian. Kenapa pada saat itu saya pengetahuan saksi, kenapa Jokowi menyerahkan ijazah saudara saksi? Ya memang mungkin prosedurnya seperti itu. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Jokowi ya. Tapi kalau saksi ini saksi ini, saya kira itu kan berita ya. Itu berita. Oh siap ya boleh. Baik. Saya ganti pertanyaan yang boleh. Ganti saja pertanyaan. Baik ya boleh. Saya ganti saudara ke pertanyaan saudara saksi. Apakah dalam video saudara tersebut, saudara nonton tersebut, saudara saksi melihat ada pengadministrasian atau penetapan tersangka di situ, atau ada penyidik memperlihatkan alat bukti untuk terkait penetapan tersangka? Tidak. Kalau tidak, apa yang saudara saksi lihat itu? Apakah itu terkait pengadministrasian perkara atau mengenai suatu kejadian atau peristiwa atau kronologi perbuatan yang dituduhkan kepada pemohon, perbuatan pidana yang dituduhkan kepada pemohon? Saya kurang paham pertanyaan. Cukup ya boleh. Pertanyaan saya tidak dijawab ya. Cukup. Terima kasih. Sudah. Terima kasih sudah memberikan keterangan, sudah mengulangnya. Ini KTP-nya. Kita skor sebentar 5 menit ya. Yang ingin ke belakang silakan ke belakang, yang ingin minum